Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita masuk di pertemuan ketiga ya di malam hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait bagaimana menghubungkan perangkat mikro ke jaringan WiFi ya. Uh, jadi sistem IoT itu artinya menghubungkan perangkat microcontroller ke suatu internet ya, sehingga dengan begitu kita bisa mengirim data ya. Kita bisa mengirim data, kita bisa mengirim informasi yang nantinya data itu selanjutnya nanti akan ditampilkan ke dalam suatu halaman web ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengembangkan lagi coding yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi coding yang kita buat sebelumnya kita kembangkan agar eh, dapat mengirim nilai sensor ya yang telah ditangkap oleh sensor ultrasonik ke jaringan internet melalui protokol HTTP ya. Jadi protokol pengiriman data itu sebenarnya ada beberapa ya. Jadi ada tiga protokol pengiriman data yang cukup populer digunakan di dalam project IoT. Jadi protokol tersebut itu antara lain teman-teman bisa pakai protokol HTTP dan teman-teman juga bisa pakai MQTT atau teman-teman bisa menggunakan protokol WebSocket ya. Jadi ada tiga protokol yang cukup populer yang umumnya digunakan untuk pengiriman data berbasis IoT ya. Jadi yang pertama itu pakai HTTP, Hypertext Transfer Protocol, terus kita pakai eh, MQTT, dan yang terakhir itu adalah WebSocket gitu. Nah, jadi yang ingin kita demonstrasikan itu adalah penggunaan protokol HTTP ya. Jadi kita mencoba untuk mengirim data melalui protokol HTTP. Ah, jadi protokol HTTP ini adalah protokol yang cukup populer ya, yang digunakan untuk pertukaran data dokumen ya, khususnya website ya. Nah, jadi kita akan menggunakan protokol HTTP untuk eh, melakukan pengiriman data IoT ya. Jadi syarat untuk membangun sistem IoT tentu saja teman-teman harus sudah punya hosting ya. Jadi di sini saya sudah punya hosting. Jadi saya akan menggunakan domain belajar IoT.online. Nah, ini domain saya, hosting saya ya. Jadi data-data yang nanti akan dikirim itu akan kita simpan ke database dan kita tampilkan ke dalam halaman web seperti ini. Nah, jadi ini nilai sensornya. Jadi nilai sensornya itu nanti akan berubah-ubah, berubah-ubah ya. Jadi tiap ada pengiriman nilai sensor akan ditampilkan ke dalam halaman web dan nilainya akan mengalami perubahan secara real time. Jadi sistem IoT yang mau kita kembangkan nantinya itu adalah sistem IoT yang berbasis real time ya. Ah, jadi teman-teman bisa cari untuk hosting gratisan dulu. Jadi teman-teman bisa cari free hosting ya. Jadi teman-teman bisa cari free hosting. Nah, jadi hosting itu nanti
akan kita konfigurasi untuk mengirim data-data web ya. Hosting itu nanti kita gunakan untuk mengirim data-data web dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini yang saya gunakan adalah rumah web ya. Jadi saya menggunakan rumah web di sini sebagai hostingnya. Jadi kalau saya sendiri sewa ya, saya sewa hosting yang tahunan ya. Eh, Beserta dengan web ya. Jadi saya bayar itu kurang lebih sekitar 200.000 ya selama 1 tahun ya. Jadi untuk project IoT ini ya. Jadi Anda bisa cari yang gratisan dulu. Jadi kalau udah paham bagaimana sistem kerja IoT, nah Anda mulai cari yang hosting yang berbayar gitu ya. Nah, jadi saya coba login dulu ke dalam halaman web. Nah, teman-teman sudah ada yang punya hosting sebelumnya? Halo? Belum, Mbak. Oke, belum. Ya, jadi nanti bisa dicari yang hosting-hosting gratisan ya untuk belajar ya. Sebentar saya coba login dulu. Saya login ke rumah web ya. Sebentar, rumah web. Rumah web. Ah, eh, Ntar dia lagi loading. Eh, Sepertinya layanannya lagi oke. Rumah web. Bentar ini websitenya kok nggak bisa terbuka. Sebentar. Google rumah web. Ah, ini rumah web. Login. Ah, saya masukkan dulu alamat email saya. Eh, jadi di malam hari ini kita akan coba untuk mereview ya terkait fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam web hosting ya. Jadi di dalam web hosting ini kita bisa upload web, terus kemudian kita bisa buat database, kita bisa eh, mengupload source code aplikasi dan lain sebagainya ya. Nah, eh, ntar saya reset dulu password saya. Oke, sebentar dia loading dulu.
Oke, ini udah terbuka. Saya bikin password baru dulu. Ini passwordnya kalau teman-teman mau uji coba ya. Nanti saya kirimkan passwordnya ke grup ya. Belajar IoT gitu. Oh, at 2024 tadi. Hmm, iya, apa ini? Ah, eh, ini itu aksesnya nanti kalau teman-teman mau apa mencoba akses ke ininya ke hostingnya ya. Ah, jadi dia kirim sebentar. Ah, kita kirim dulu kode verifikasi. Ah, ah. Nah, jadi seperti ini tampilan dashboard dari rumah web. Terus kita masuk ke hosting. Jadi di sini saya pakai yang belajar IoT online. Saya login, manage, terus saya login panel. Nah, saya masuk ke halaman cPanelnya sekarang. Ah, Nah, jadi ini jadi seperti ini halaman cPanel dari hosting ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Jadi domain saya adalah belajar IoT online. Terus kemudian ini adalah alamat IP publiknya. Kemudian, nah di sini fitur-fitur, ada fitur-fitur yang kita butuhkan untuk membangun project IoT. Jadi yang pertama itu adalah file manager ya. File manager. Jadi nanti kan kita akan belajar buat webnya juga ya. Kita akan belajar untuk membuat webnya juga. Nah, ini adalah source code website yang ada di project saya saat ini. Ini adalah source code dari web. Jadi disinilah proses di mana eh, data yang kita kirim melalui perangkat IoT nanti disimpan ke dalam database. Nah, di sini. Ini untuk source code webnya, kemudian untuk di database-nya itu kita masuk ke PHP MyAdmin. Ini PHP MyAdmin. Nah, jadi di sini kita buat database-nya, kemudian di sini adalah fungsi insert-nya gitu ya. Tuh. Jadi kita bikin dulu database-nya. Nah, misalkan jadi kita ini ya, kita membangun proyeknya itu dari nol. Jadi ini saya backup dulu ini source code-nya. Source code-nya saya backup dulu, database-nya saya backup, kemudian kita belajar untuk membangun aplikasinya itu dari nol gitu. Ini saya backup dulu, saya select, kemudian saya kompres, zip archive, saya kompres source code-nya, seperti ini ya. Ini saya rename dulu jadi Project IoT. Project IoT Web gitu ya. Nah, ini saya download source code-nya. Nah,
Jadi source code sudah aman, ini sudah bisa saya hapus sekarang ini. Jadi ketika ini saya hapus, maka kan sekarang kosong ya. Jadi ketika saya buka belajar IoT online, sekarang isi webnya kosong. Tadi kan ada tampilannya ada kan, tapi karena kita sudah hapus di web, jadi ini sekarang kosong. Nah kemudian begitupun juga dengan database-nya, ya. Jadi database-nya akan kita hapus juga, kita mulai dari nol ya. Jadi database-nya saya backup dulu, ya. Saya ekspor, file SQL-nya saya download. Ah, Sekarang database-nya sudah bisa saya hapus. Nah, di sini kan ada tabel jarak dan tabel LED ya. Ah, jadi data-data jadi data-data sensor kita itu nanti akan dikirim di sini di tabel jarak ya. Jadi tabel jarak nanti dikirim dari perangkat mikro, terus akan diinsert ke dalam tabel jarak di sini. Jadi di sini ada ID jarak, waktu dan nilai jaraknya ya. Nah, jadi ini sudah bisa saya hapus. Saya coba drop database-nya. Jadi sebentar dia loading dulu. Operation drop table. Sorry. Delete the table. Drop table. Oke. Ah, Sudah hilang. Begitupun juga dengan tabel LED. Tabel LED juga saya drop table. Jadi kita kosongan ini. Kita kosongan ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di dalam mendesain database, jadi kita bisa cek kredensialnya dulu ya. Kita bisa cek kredensial untuk database-nya. Sebentar, laptop saya lobet. Saya sambil cas. Nah, jadi di sini di MySQL database ya. Ah, jadi ini kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu semua, kita mulai dari nol. Ini saya hapus, delete database. Saya hapus database-nya, saya hapus untuk usernya. Nah, ini. Jadi kita betul-betul dari kosongan ya. Kita betul-betul start nol ini. Dari nol. Nah, ini. Nah, jadi otomatis yang di PHP My Admin juga akan hilang ini yang belajar IoT. Saya refresh. Tuh hilang ya. Jadi kita mulai dari bikin database-nya dulu. Ah, Misalkan di sini adalah nama database-nya itu belajar IoT misalkan. eh Project IoT gitu. Saya kasih nama database-nya dengan nama Project IoT. Nah, saya create database-nya. Nah, jadi sudah jadi nama database-nya itu adalah Belly 8712 Project IoT. Ini saya catat dulu biar karena ini nanti akan kita gunakan ini. Nanti kita akan gunakan untuk query ke database gitu kan. Ini belajar IoT nama DB name-nya ini ya. Berarti ini DB name, nama database-nya. Nah, kalau sudah selesai membuat database-nya, kita bikin usernya. Misalkan user yang akan akses ke database itu adalah namanya adalah Belly user IoT gitu. User underscore IoT.
Nah, passwordnya saya kasih belajar IoT 2024. Ini. Seperti ini ya. Begitupun juga dengan konfirmasinya. Jadi ini saya catat lagi. Database name-nya, username-nya Belly 8712 underscore user underscore IoT. Passwordnya belajar IoT 2024. Nah, ini. Sekarang saya create usernya. Create. Go back. Nah, ini kan jadi database-nya sudah ada, terus kemudian usernya sudah ada. Nah, ya jadi yang ingin kita lakukan sekarang eh, kita menggrant ya, kita menggrant apa? Kita beri hak akses ke database-nya gitu. Kita beri hak akses ke database-nya dengan user yang telah kita buat tadi. Nah, ini. Jadi kita tambahkan user IoT ke database project IoT. Nah, saya tambahkan add. Jadi privilege-nya dia bisa ngapain? Oh, privilege-nya dia bisa semua. Dia bisa buat, dia bisa delete, dia bisa insert, execute, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tambahkan usernya. Jadi sekarang kita sudah punya user untuk akses ke database. Jadi kalau sudah, ini kan sudah. Berarti kalau saya refresh di sini, seharusnya ada database dengan nama Project IoT ya. Ini ketika saya refresh, tuh ada Belly Project IoT. Nah, ini. Nah, jadi yang mau kita lakukan sekarang, kita bikin database-nya. Yang mau kita kirim itu kan data sensor ya. Jadi anggaplah nama tabelnya itu adalah TB sensor ya. TB karena apa? Tabel atau kita tulis TBL karena sensor ultrasoniknya ini kan ngukur jarak gitu kan. Berarti di sini kita tulis tabel jarak terus jumlah fieldnya kita bisa kasih dua dulu. Jadi kita bisa edit nanti nih. Jadi yang pertama itu adalah ID jaraknya. Ini integer, dia tipe datanya integer karena angka. Terus kemudian kita set ID jarak ini sebagai primary key. Ya, jadi dia unik ya. Jadi ID jarak ini unik. Jadi tiap ada penambahan nilai sensor, maka ID jarak ini nanti akan bertambah juga secara otomatis. Nah, ini saya set sebagai auto increment, artinya nilainya akan bertambah terus gitu. Tiap ada nilai baru, nilai daripada ID jarak akan diincrement 1 gitu kan. Terus di sini baru nilai jaraknya. Ini. Nilai jaraknya itu adalah integer gitu. Nah ini udah kita save kan. Nah jadi kalau saya coba insert ya, misalkan saya tes insert datanya gitu. Nah, data pertama itu adalah 10 misalkan. Data kedua itu misalkan jaraknya adalah 20 cm. Nah, ketika saya go, nah ini ya, ini query insertnya kita berhasil insert data. Nah, kalau saya coba cek di tabel jarak sekarang, di dalam tabelnya, di browse ya, nah itu, jadi ada dua nilai, uh, ID jarak 1 itu nilainya 10, ID jarak 2 nilainya 20. Nah, jadi kalau saya tambah lagi satu nilai, berarti ID jarak itu sama dengan 3. Jadi misalkan di sini kalau saya tambah 15, berarti di sini ID jaraknya itu adalah 3. Saya go. Nah, saya cek lagi di tabel, nah ini 15. Gitu ya. Jadi dia akan increment 1 ya.
Dia akan increment satu tiap ada nilai baru yang akan diinsert ke dalam database gitu. Nah, jadi kalau database-nya sudah jadi, maka yang kita lakukan sekarang adalah melakukan coding di sini. Disinilah nanti kita akan lakukan coding. Ya. Nah, jadi kita bisa apa? Saya buat dulu untuk filenya. Nah, jadi yang kita butuh pertama adalah koneksi. Nah, jadi untuk bisa melakukan query ke dalam database tentu kita perlu definisikan koneksinya. Nah, ini saya edit. Nah, ini saya edit sekarang. Nah, di sini. Nah, seperti biasa, karena saya tidak pernah hafal coding, kita bisa minta bantuan dari siapa? Dari AI. Ya, jadi saya udah bertahun-tahun ngoding itu justru terang saya tidak pernah hafal coding itu. Ya, jadi setiap coding saya selalu minta bantuan AI. Tapi kita tetap harus paham konsepnya. Jadi kerja cerdas ya. Jadi sekarang itu eranya kerja cerdas kita. Kita tidak perlu hafal coding. Jadi jangan apa namanya? Jangan mengambil alih pekerjaannya Google, jangan ambil alih pekerjaannya Google, pekerjaannya ChatGPT, jangan. Biar mereka yang tugas coding, tugas utama kita di sini adalah membangun sistem, menyelesaikan permasalahan. Buatlah file koneksi PHP gitu kan. Nah, minta. Jadi nanti dibikinkan skripnya, skrip untuk melakukan koneksi. Nah, seperti ini. Jadi kerja cerdas ya. Nah, jadi kalau misalkan bikin web kita butuh tim. Nah, kalau dengan bantuan AI, kita cukup kerja sendiri saja sudah cukup. Nah, ini kita copy sekarang, copy, terus kita tinggal paste di sini. Nah, ini tinggal paste di sini, ini paste, set. Nah, tuh jadi kan. Nah, sekarang ini kita tinggal ganti, ini tinggal kita ganti. Kita ganti dengan apa? Dengan ini, dengan username ke dalam database. Nah, ini. Nah, database name-nya apa? Database berarti di sini ya. Ini saya paste, terus oh, mana tadi? Username. Ini kita copy paste di sini username-nya. Terus pas untuk passwordnya adalah ini. Ada. Ini. Gitu ya. Jadi maksud daripada script ini tuh gimana? Jadi maksud daripada script ini itu adalah kita definisikan variabel-variabel yang kita butuhkan untuk melakukan koneksi ke database. Gitu. Terus di sini baru kita buat fungsi koneksinya. Di sini. Jadi saya panggil eh, fungsi koneksi, terus kita masukkan daripada variabelnya masing-masing. Ini username masuk ke sini, server name ya server name masuk ke sini, username masuk ke sini, password masuk ke sini, db name masuk ke sini. Terus dilakukanlah percobaan koneksi. Jika koneksi berhasil, maka dia akan tampilkan koneksi berhasil. Jika gagal, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Saya save ini sekarang. Saya save. Jadi cara ngujinya gimana? Cara nguji apakah konfigurasi kita sudah berjalan? Cara ngujinya gimana? Cara ngujinya ada cukup tulis nama domainnya. Belajar IoT online slash terus diikuti dengan nama file yang telah kita buat tadi, yaitu dalam hal ini adalah koneksi.php, enter. Dia proses dulu. Koneksi berhasil. Artinya apa?
Artinya PHP yang telah kita buat tadi itu sudah berhasil connect ke database. Nah, itu baru koneksinya. Ah, jadi nanti ketika kita buat query, kita tinggal panggil saja itu file koneksi yang telah kita buat tadi sebelumnya. Misalkan ingin melakukan query insert, ya. Jadi file koneksi PHP ini akan kita pakai terus selama kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan database ya. Misalkan query dan lain sebagainya gitu. Nah, ini misalkan kalau saya bikin salah ini barang, kalau saya bikin salah ini barang, misalkan di sini kan belajar IoT gitu kan. Ah, terus kita kasih X gitu. Ini kan username-nya sudah salah kan? Ini kan sudah salah. Mana ada user IoT X itu kan enggak ada. Nah, kalau saya save di sini ketika saya refresh di sini apa yang terjadi? Koneksi gagal ya. Jadi artinya apa? Dia tidak mengenali adanya user IoT X ini enggak. Nah, sehingga koneksi ke database ini menjadi gagal. Nah, ini kita perbaiki gitu. Makanya cara mendefinisikannya jangan sampai salah. Nah, sekarang sekarang yang kita lakukan berikutnya itu adalah apa? Ya, yang kita lakukan berikutnya itu adalah membuat file. Yang berikutnya itu adalah membuat apa? Ah, ini error log ya. Ini kalau ada error log ya. Jadi kita tidak terlalu butuh dengan error log ini. Yang kemudian yang kita buat berikutnya itu adalah query insertnya. Jadi namanya insert data jarak.php. Nah, ini fungsi query-nya. Insert data jarak. Nah, seperti biasa, karena kita kerja cerdas, kita pakai bantuan AI. Nah, jadi kata kuncinya seperti ini. Buatlah query insert ke tabel apa? Nama tabel yang kita buat tadi apa? Tabel yang kita buat tadi itu adalah tabel jarak. Nah, ini. Buatlah query insert ke tabel dengan nama tabel jarak. Ya, dengan nilai yaitu dengan nama sebentar. Atau kita bisa seperti ini aja. Kita seperti ini aja. Ini kan tabel jarak ya. Kita bikin query-nya. Pakai ini aja. Ini lebih praktis lagi. Pakai query insert-nya. Ini. Ini. Ini query insert-nya. Ini kita copy. Kita copy. Terus sekarang kita tinggal buat di sini. Di insert data jarak. Edit. Edit. Di sini saya buat seperti ini. Ini file PHP. Terus kita include untuk file koneksi yang telah kita buat tadi sebelumnya, yaitu dalam hal ini adalah koneksi.php. Gini. Baru di sini kita masukkan query insertnya, gitu ya. Ini query insertnya. Tapi sebelum itu kita kan nanti menerima input ya dari pengguna ya, dari data kan nanti kita menerima dari URL, berarti kita definisikan di sini untuk nama variabelnya adalah jarak. Jarak sama dengan get nilai jarak. Ah, Get nilai jaraknya. Ah, terus setelah kita menerima nilai jarak, baru kita lakukan query insert. If uh, if jarak ya, sebentar saya coba ya. Seperti ini. Jadi langsung saja seperti ini. Kita
perbaiki dulu nama tabelnya. Ah, ini kita ganti. Ah, Gini. Jadi di sini query-nya. Jadi bikin query insert. Query insert sama dengan query insert MySQL query. Ah, MySQL query, kemudian di sini seperti ini. MySQL query insert into TB jarak. Gini ya. Gitu. MySQL query. Ini saya perbaiki dulu. Ah. Jadi yang mau diinsert ke tabel jarak apa? Yang mau diinsert ke tabel jarak itu ID jarak sama nilai jarak. Nilainya ngambil dari mana? Nilainya ngambil dari sini, dari variabel jarak. Dari sini. Gitu kan? Terus kita coba cek query-nya. If kita cek if query insert, jika ini berhasil, ini barang. Kemudian jika gagal apa? Jika berhasil maka tulis echo. Echo berhasil insert data ke database. Gitu aja. Sedangkan yang else-nya itu adalah Sedangkan yang fungsi else-nya itu adalah gagal. Gagal insert data ke database. Nah, seperti itu. Ini ada error sebentar. Ah, jadi kurang. Insert into TB jarak. Value jarak sama dengan value. Sebentar. Coba cek dulu. MySQL query. Oh, siap, siap, siap. Ini salah. Berarti di sini. Ini. Atau jadi penutup tanda kutipnya ada di sini. Ah, ini sekarang saya coba save. Jadi ini cara uji cobanya gimana? Cara uji cobanya sama kayak tadi. Ini kita di sini. Di insert data jarak. Di sini kan saya ganti. Insert data jarak. Terus yang mau dikirim itu adalah nilai jarak. Nilai jaraknya sama dengan berapa? Misalkan nilai yang mau saya kirim itu adalah 30 misalkan. Ya. Jadi ini adalah file PHP-nya. Terus kemudian yang nilai jarak ini adalah parameternya yang ini. Ini parameternya. Dia kan nerima data jarak ya. Terus kemudian diikuti dengan value-nya. Berapa nilai value-nya? Di sini. Nilai value-nya itu adalah 30 misalnya. Nah, ketika saya enter, koneksi berhasil tapi gagal insert. Berarti ada query yang salah. Gagal insert ke database. Di sini koneksi berhasil. Di sini koneksi berhasil tapi insert datanya gagal. Gitu. Berarti ada yang salah dari sini. Ah, jadi kalau kita cek, kita butuh MySQL query ini butuh variabel tambahan. Ternyata apa? Ternyata kita rubah rupa melampirkan koneksi. Jadi di sini MySQL query ini dia butuh dua parameter. Koneksinya dan query-nya. Gitu. Jadi ini saya lupa tadi. Saya save. Saya tes lagi di sini. Ketika saya refresh, set. Coba, sorry. Ini 15, saya enter. Oh, masih gagal. Koneksi berhasil, gagal insert. Ini berarti ada yang salah dari proses insertnya.
Insert into table jarak. Kita cek nama tabelnya dulu. Tabel jarak udah benar ya. Tabel jarak, ID jarak dan jarak. Sebentar. Insert itu tabel jarak. Atau kita minta sama AI. Perbaiki codingan berikut. Codingan di atas gitu. Anda ada beberapa kesalahan kode PHP. Saya ada kesalahan penulisan. Ini sudah benar. Ah, saya khawatirnya ini. Nah ini. Jadi cara saya mendefinisikan query insertnya salah. Ini. Jadi yang salah itu di sini. Jadi yang salah itu di sini, di sini. Ini tidak perlu saya masukkan ID jaraknya karena ini kan auto increment. Tidak perlu. Jadi yang saya definisikan langsung nilai jaraknya. Gini. Ini kalau sudah benar seharusnya tidak ada masalah. Kita save. Ini saya coba enter lagi. Oh, sebentar. 20. Gagal insert. Sebentar, masih ada salah. Sebentar. Query insert. MySQL query koneksi insert into tabel jarak. Sebentar, ini nggak perlu pakai tanda kutip coba. Kayaknya ini nggak perlu pakai tanda kutip. Ah, ini nggak perlu pakai tanda kutip. Di value-nya yang pakai tanda kutip. Coba tes. Nah, itu baru. Koneksi berhasil insert ke database. Nah, jadi kalau kita cek di database sekarang, saya refresh set. Nah, itu ada 20. Jadi kalau saya tambah lagi nilainya, 73, enter. Nah, di sini saya refresh. Nah, itu ada lagi nilai 73. Nah, jadi kita sudah selesai di tahap membuat fungsinya. Ada fungsi insert dan ada fungsi koneksi. Nah, jadi fungsi insert ini nanti kita tinggal integrasi ke dalam database-nya. Sorry, ke dalam database, ke coding dari perangkat mikronya, gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini nanti kita akan pakai, kita akan gunakan untuk di pertemuan berikutnya. Bagaimana nilai dari sensor kita kirim melalui URL ini. Gitu. Jadi tiap ada nilai sensor yang diterima langsung kirim ke URL yang telah kita definisikan. Gini. Jadi ini codingannya saya kirim. Ini codingan bisa saya kirim di grup. Anda pelajari. Ini untuk insert. Ini untuk koneksi. Nah ini. Jadi kita sudah selesai untuk membuat webnya, ya. Kita sudah selesai untuk bikin fungsi webnya. Sekarang nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal integrasi tuh. Codingan yang kita buat tadi di PHP kita pakai untuk di perangkat mikro. Kita integrasi. Biar nilai sensor dari perangkat mikro dikirim melalui URL yang telah kita buat tadi di web. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya nyoba coding yang kemarin itu, saya coba ganti
apa namanya SSID-nya itu pakai WiFi rumah kok dia connecting terus nggak bisa dapat ya. Oh, nggak bisa. Ya, memang memang kalau di lingkungan Walkwi pakai Walkwi Gues. Oh, oh, Jadi hanya bisa di Walkwi Gues, kecuali Anda pakai perangkat mikronya. Jadi yang dimaksud dari codingan itu nanti Anda download, Anda implementasi langsung di ESP32-nya. oh iya, Jadi di ESP32 baru nembak ke jaringan WiFi-nya Anda gitu. siap siap. Gitu. Jadi karena kan Walkwi itu kan simulator ya. Jadi kan jadi gimana dia mau connect ke WiFi sementara aplikasinya kan ada di internet gitu. Terus dia mau Iya, connect ke WiFi Anda kan nggak mungkin gitu ya. Jadi maksudnya itu Anda download codingannya dulu. Jadi kalau sudah punya ESP32 nanti Anda langsung compile masukkan ke perangkat mikronya. Gitu ya. iya Pak. Gitu. Ah, jadi nanti insya Allah di pertemuan lusa kita coba integrasikan source code mikro yang sudah kita buat dengan coding web yang telah kita buat barusan. Biar perangkat sensornya itu bisa ngirim data dari perangkat IoT ya. Jadi ada sensor di perangkat IoT nanti dikirim ke internet melalui URL yang telah kita buat tadi barusan. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita di malam hari ini ya. Jadi setelah ini nanti akan saya kirimkan untuk rekaman, source code, dan akses ke hosting kan tadi udah saya kirim ke ini ya, kolom chatting ya. Ini saya kirim lagi nih. Kalau ada yang mau login nanti notis saya dulu biar saya ambilkan kodenya di email saya ya. Jadi di notis dulu, Pak, saya mau login, Pak. Oke. Biar saya ambilkan kode kode OTP-nya dulu dari web dari email saya ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk di pertemuan di malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lusa untuk melanjutkan materi terkait dengan IoT. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih.